Kebanyakan naskah tidak memuat ayat ini, sehingga ternyata tidak asli dalam Markus. Saya pertanyaannya kepada teman-teman saudara-saudara kita di bawah, bukan ke kamu, kamu diam aja. Kalau tidak asli, artinya gimana, Bang? Oke ya, sudah itu aja. Satu. Kebanyakan naskah tidak memuat ayat ini, sehingga ternyata tidak asli dalam Markus. Saya pertanyaannya kepada teman-teman saudara-saudara kita di bawah, bukan ke kamu, kamu diam aja. Kalau tidak asli, artinya gimana, Bang? Palsu. Oke ya, sudah itu aja. Satu. 816 itu juga palsu, bro. Oke, ya, ini baru satu loh, Bang. Ini baru satu. Tunjukin lagi. Baru satu. Yang mana lagi? Sudah cukup. Kalau lu mau ngobrol sama kita, mau diskusi sama saya, yuk kita kritik teks yuk. Oke, jadi kamu ayo. Al-Quran sendiri, nggak apa-apa. Yang penting pertama. Oke, di mana? Gua buka Quran di mana? Tuh. Sebentar. Gua akan bukain. Ayo. Sebentar. Ayo, di mana? Sebentar. Ayo. Aku ada poin penting sebelum gua bukain. Ayo, di mana? Gua siap-siap. Sebentar ya. Yang bukan Dragon Ball buka. Yang di awal-awal itu. Yang penting gua mengikuti Nabi yang berlumuran sperma. Itu yang pertama. Dan yang Oke, di mana? Ayatnya di mana? Perkataan Umar. Aduh, di mana perkataan Umar? Oke, di mana? Buktikan dong kayak saya tadi. Aduh, mana orang ini? Tunjukkan sekarang gini aja. Kita tunjukin ayat-ayat biblos yang sisipan. Mulai Markus 28 nomor 15 ke bawah, ada nggak itu di kanonisasinya? Ada, Bang. Nggak ada, Bang. Markus berapa? Markus 28. Kamu semua tadi, Bang. Bentar. 16 sampai 20. Itu kata-katanya. Yang sebentar lagi lanjutkan, mumpung masih panas. Kata-kata dari mana? Jadi itu ya, Pak Amir ya. Kalau ada yang nanya masalah itu, suruh nyebutkan nama racunnya. Ini kan zaman sudah canggih nih sekarang. Semua jenis racun kita tahu. Nah, sekarang ada nggak racun yang bisa bekerja? Sekarang dimakan, 4 tahun kemudian baru mati. Itu aja dulu. Kalau memang pintar, berdasarkan fakta, kita temukan dong sekarang. Itu namanya cyanida kah? Atau apalah. Diminumi racun itu. Ayo. Tapi Yesus disalib langsung diminumi racun itu gimana? Tuhan malah diracun dengan anggur asam. Gimana itu? Itu Tuhan loh. Kalau Nabi nggak masalah lah. Kalau Tuhan sebelum disalibkan itu diminumi racun anggur asam. Bayangkan bro. Jadi ini kawan-kawan ya, biar ini ya trennya yang ada sekarang. Begitu kebobrokan itu tidak bisa ditutupi lagi, dia begitu rumahnya itu jelek, dia nggak bisa perbaiki, Pak. Dia bilang lah, oh rumah kamu jelek gitu, Pak. Ya kan? Jadi dia mencoba mendiskreditkan Islam. Kenapa? Karena Kristennya sendiri nggak bisa diperbaiki. Tuh, ini zaman sudah canggih, semua bisa kita akses. Nggak bisa tidak bisa ditolong lagi. Nah, jadi untuk mempromosikan anggur asam menurut Biblos kan ada itu. Diminumi anggur asam, bro. Coba kamu lihat. Padahal tuannya dia yang dikasih anggur asam. Tuhan loh. Nggak sampai 4 tahun, bro. Kalau Nabi Muhammad 4 tahun. Lah kalau Yesus gimana? Langsung teler. Tapi yang jelas gini, Pak Amir, berdasarkan ilmu kedokteran, itu tidak ada racun itu yang ada. Dia kalau memang sudah lama dia sudah tidak bekerja lagi atau dia langsung matikan gitu. Itu namanya racun. Nggak ada racun pelan-pelan matinya. Nggak ada. Yang pelan-pelan matinya itu kanker. Teman-teman, bahwa racunnya langsung minum anggur asam itu. Biblosnya yang saat Yesus disalib sebelum mati langsung minum anggur asam. Baru ada hadis itu sudah selesai. Langsung jawab sudah selesai itu. Itu kan minum anggur asam. Lah ini Tuhan loh. Lah kalau Nabi Muhammad 4 tahun baru meninggal. Mana ada
ilmuwan yang racun 4 tahun baru meninggal. Ilmu apa itu? Racun apa sampai 4 tahun baru meninggal? Astagfirullahaladzim. Ya, alasan-alasan. Ya, kalau Tuhan, kalau racun benar-benar racun, baru diminum, baru teler, baru mati. Itu betul yang diminumkan sama siapa? Sama Yesus. Itu langsung mati tuh. Nah, itu racun. Gimana Giga? Tuhanmu diracuni, matinya diracun. Itu mudah untuk menyatakan Yesus nggak mati disalib, tapi mati diracun. Berarti gagal itu namanya penyaliban. Tanpa penyaliban nggak ada Kristen. Minum anggur asam baru sudah selesai. Udah. Karena apa? Minum anggur asam tadi. Lah ini Nabi Muhammad 4 tahun yang lalu baru meninggalnya, 4 tahun yang akan datang ini nggak ada efeknya mengasal racun. Makanya yang ngasih racun masuk Islam. Kenapa? Nabi Muhammad diracun nggak meninggal. Berarti ini benar-benar Nabi. Dibuktikan sama yang racun. Kok kalian yang nggak masuk Islam, yang orang yang racun aja masuk Islam? Dengek, Bang, dengek. Oke, kita bongkar lagi. 1 Yohanes 5. Nih, 1 Yohanes 5. Nomor ke-8, dan ada 3 yang memberikan kesaksian. Ya, sebentar di bumi, biarkan, jangan dulu deh. Roh dan air dan darah, ketiganya adalah satu. Oke, di sini kita lihat, tafsirkan kita, bukan menafsirkan, ini penafsirannya tuh banyak tuh. Oke, kita buka Yerusalem yang otoritas. Nah, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak ada dalam naskah-naskah yang paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan pinggir. Kitab suci deh itu. Footnote. Nah, ini kitab suci. Kitab suci. Boleh Anda tanya. Bang, izin pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nggak ngantuk anak Batak? Anak Batak itu sudah satu, ayo. Kalau aku bilang gini itu Bang Yan, bahkan ya bon-bon belanjaan mungkin material zaman-zaman kuno itu yang kececer yang diambil oleh yang menemukan naskah-naskah kuno Bible itu masuk dalam Bible sekarang gitu. Nggak jelas isinya apa. Bisa cuma faktur bon ataupun ekspedisi apa gitu masuk cerita dalam Biblos. Salam. Oh, Edi Badai. Om Edi, apa kabar Om Edi? Selamat pagi. Gimana nih, rame banget nih, asik nih. Yang masuk langsung menghujat ya. Biasa Bang Edi Badai, Muslim kalau dihujat akan menjawab dengan lebih baik. Enggak apa-apa, ya biasa aja sih menurut saya, sama aja. Sama aja apanya Bang Edi? Yang begitu, ya oknum manusia itu ada yang kekanak-kanakan, ada yang dewasa. Sama saja sama orang Buddha, sama orang Hindu, itu yang kekanak-kanakan yang ada aja. Sama, ayo kita ngomong apa? Di tiap golongan pasti ada yang kekanak-kanakan. Ya tinggal kita hanya saya sih, tinggal kita bereaksi gimana. Coba ngobrol sama saya coba. Hujato, nanti tak jawab. Oke, Bang Edi, saya nanya deh. Boleh. Salahnya Kanaan di dalam Kejadian 9 ini apa ya? Ayatnya bilang apa? Nomor 2, berkatalah ia terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba nih. Terkutuklah Kanaan, yang dikutuk Kanaan. Yang bilang pertanyaan. Yang bilang siapa itu? Ya Tuhan lah. Yang bilang Tuhan. Jadi gini, iya. Gini. Tuhan itu punya hak prerogatif. Jadi kita kan hambanya. Tuhan itu mau apa ya suka-suka dia. Nah itu namanya. Oke, ya makanya oke. Gini Bang Edi, salahnya Kanaan di mana? Coba
dua dulu deh. Loh, saya sebentar, makanya. Saya bukan tukang. Oke. Ya, oke. Oke, kita baca Bible-nya, Mbak Adi. Bentar ya. 9:22. Aduh, ini itu. Ini tidak 9:22. Tenang ya, Bang Edi. Bang Edi sehat? Santai, saya. Oh, sehat selalu. Selalu bahagia. Saya nggak tahu hidup nggak bahagia di mana, nggak sehat di mana, nggak tahu. Coba nyanyiannya gimana nyanyiannya? Nyanyiannya gimana? Masih amennya? Bermaha besar, memujamu begitu indah. Masih dong. Semua lagu saya nyanyiin. Oke, kita baca di dua-dua ya. Ya boleh. Maka Ham bapak Kanaan. Ham nih, berarti Ham melihat aurat ayahnya, lalu diceritakan kepada kedua saudaranya. Ham ya, menceritakan dia melihat aurat bapaknya. Sesudah itu Sem dan Yafet dan sebagainya, setelah Nuh sadar dari mabuknya, mendengarkan apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkata ialah, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi. Ya, pertanyaannya, kok jadi Kanaan ya yang disalahkan? Padahal yang melihat aurat bapaknya itu kan Nuh ini, Ham. Salahnya Kanaan apa, Bang Edi? Saya kurang paham. Itu mungkin gaya kutukannya begitu. Dia jengkel dengan anaknya, maka dia ngutuk begitu kan. Orang itu kan kadang suka-suka juga, orang tua kadang ngutuk anak itu suka-suka juga. Oke, itu ini kisah nyata dan ditulis. Tapi yang salahnya kan Ham, bukan Kanaan. Kok yang dikutuk Kanaan? Oh, itu manusiawi, Bang. Kalau saya sebagai bapak, anak saya salah, oh bajingan itu Wonosobo. Nah, bisa aja ngomong gitu. Kan itu manusiawi. Gitu. Setelah Nuh sadar dari mabuknya, mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya siapa ini? Kanaan. Apa salahnya Kanaan? Salahnya Kanaannya apa gitu? Lah ya itu kan manusiawi, Mbak. Itu kan kisah toh. Berarti salah ngutuk gitu. Salah ngutuk atau gimana? Ya bisa jadi, no problem. Manusia kok. Oh, ya sudah. Bisa kalau jadi. Bang Edi jawab, ya kalau Bang Edi jawabannya itu ya sudah selesai. Cuman ya, saya cuma nanya. Gitu. Misalkan gini Bang Edi, yang melihat auratnya Pak Amir itu Bang Riki nih, Riki Bejo. Nah, saya marah. Pak Amir marah. Yang dikutuk saya, bukan Riki. Gimana itu? Ya bisa jadi gini. Misalnya ya ini ada timnas Israel mau ikut sepak bola. Yang dikutuk, bangsa tuh Israel, padahal tuh orang yang mau sepak bola. Misalnya orang benci sama Jokowi, bangsa tuh Indonesia. Jadi kadang-kala manusiawi itu begitu. Itu biasa aja sih. Kan Ham ini kan bapaknya Kanaan. Ham ini anaknya Nuh. Kan begitu. Nah, iya. Pas Nuh bangun kok jadi si Kanaan gitu yang disalahin. Gini Bang, yang namanya bapak salah juga ada, anak salah juga ada, orang benar salah juga ada. Alkitab itu kisah manusiawi. Jadi yang salah ya diceritain begitu aja. Begitu loh. Jadi bukan berarti itu suci semua. Enggak, itu di situ Daud yang mengintai. Betseba juga ada kok. Biasa aja. Bang Edi ini profilnya kok kayak cewek, Bang Edi. Memang saya cakep kayak cewek. Coba kalau bisa buka kamera tak buka. Iya, gua tahu. Rambutnya kan merah gemulai gitu kan, lambai. Enggak. Sudah hitam sekarang, Bang. Udah hitam. Makanya kan dulu kita sering sama Bang Handi kita kan. Masih ingat? Ya biasa. Iya, ingat. Tatap mata saya kan gitu. Tapi sama abang saya lupa. Kalau Hendy sama Hendy ingat aku. Wah, kalau sama Handi kayaknya ada main ya. Iya. Ada feeling, Bang. Kan kita sesama manusia harus saling mengasihi, Bang, walaupun beda. Saya sama Hendy itu sering beanan. Kita ngomong lucu-lucu tentang ketidakdewasaan orang Kristiani dan Islam. Setiap golongan tuh ada yang nggak dewasa, Bang.
Makanya kalau sama saya enak, ya kan? Gitu. Jadi kita tuh Bang, adem lah. Aku nanya lagi ya, nggak apa-apa, Bang Edi. Di Yohanes 5 nomor 31, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ingat ya, tidak benar. Kalau aku bersaksi, kata Yesus nih, di Yohanes 8, jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku ini benar. Yang satu mengatakan benar, yang satu mengatakan salah. Ini Yesus loh. Kok nggak sama ya Yesus? Jadi gini, Alkitab itu tidak flat. Alkitab itu ada kondisinya. Jadi kata-kata itu bukan berarti semua yang dikatakan sama. Jadi sama seperti kita lah. Ketika kita ada di mana kita ngomong gini, kalau digaduk-gadukkan, jadi bukan model Alkitab itu flat. Makanya saya pernah bilang bedanya Alkitab dengan Quran. Kalau Quran itu flat, sepertinya begitu gitu. Tapi kalau Alkitab itu banyak yang harus dilihat eksegesisnya. Eksegesis itu pemaksudannya, kisahnya, keadaannya, begitu. Jadi kalau di Islam ada yang namanya apa, saya nggak ngerti, asbabul nuzul. Kalau di Kristen namanya eksegesis. Jadi asbabul nuzul. Ya, maka ada menafsirnya sendiri-sendiri. Saya tidak naif mengatakan Quran kok begini, saya nggak pernah gitu. Begitu juga menurut saya saudara Quran juga harus melihat bahwa Alkitab itu ada penafsirannya yang ahlinya pasti lebih tahu. Iya, saya cuma bingung kata Yesus ini. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksian itu tidak benar. Tapi di Yohanes 8, jawab Yesus itu kepada mereka, biarpun aku bersaksi diriku sendiri, aku bersaksi diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Yang satu benar, yang satu salah. Gitu. Oke, saya jawab ya. Itu sedang mau ngomong tentang maksud yang berbeda. Kalau yang pertama itu maksudnya, kalau lo pengen tahu gua, dengarlah sama orang. Gitu loh. Itu maksud yang pertama. Nah, maksud yang kedua, kalau gua ngomong nih pasti benar. Nah, dua ini kan berbeda. Walaupun bahasanya hampir sama. Pemaksudannya berbeda. Misalnya gini, kalau lo mau tahu aku Edi, lo tanya orang deh, itu yang pertama. Yang kedua, kalau gua ngomong pasti gua benar. Nah, itu maksud saya yang kedua. Nah, yang pertama dan kedua sebenarnya nggak ada hubungannya. Yang pertama sedang ngomong, nek kue pengen ngerti aku, takon wong lah. Ojo aku sih ngomong. Nah, maksud saya yang kedua, saya ngomong Edi, yuk omonganku mesti benar. Nah, itu dua maksud yang berbeda maksudnya. Itu sebenarnya gampang Bang itu. Jadi Alkitab itu tidak flat, dia ada kondisi tertentu begitu loh. Ini kalau dari kita loh, masalah abang nggak percaya omongan saya nggak apa-apa, kan bagian saya hanya menerangkan, gitu Bang. Jadi melihat gitu. Jadi Alkitab itu kisah Bang, bukan seperti Firman yang kalau ini begini semua harus begini. Enggak, itu ada kondisi tertentu, ada keadaan tertentu gitu. Nah, saya nggak menafsirkan ya Bang di sini. Saya nggak menafsirkan, nggak mau menafsirkan. Walaupun menafsirkan, abang saya tentang otoritas kekristenan Bang, bukan soal pribadi saya pribadi atau yang dari Muslim. Jadi kami itu masih mengingatkan hal itu ke teman-teman saudara-saudara kita di Kristen, Muslim dan sebagainya. Jadi tolong tafsirkan menurut otoritas kekristenan atau otoritas keislaman, kan di situ. Gitu ya. Baik. Iya, Oke. Bentar Bang, aku mau ke ini dulu, mau ke air dulu. Bang ini silakan di Bang Jul atau apa ini Bang Bejo. Bentar yang Bedi. Kalau saya boleh tanya nih, Bang Edi. Boleh. Gimana kabarnya Bang Edi? Lama nggak ketemu kita ya, terakhir ketemu di Zoom gitu ya. Di mana? Nah, ini ketemu lagi. Oh iya. Zul itu aku sering lupa ini. Zul itu Zulkifli itu Zuma atau bukan ya lain ya? Bukan ya. Saya Zul biasa saja, nggak saya Bang Zuma bukan. Bang Zul biasa ya. Kadang-kala yang biasa saja itu di salah satu ayat di Alkitab itu kan disebutkan kasihilah musuhmu kan gitu ya. Karena kan background saya ini kan ada ya inilah disiplin dikit gitu.
ya kan, yang suka membahas musuh, membahas lawan gitu kan. Nah, jadi agak tertarik saya di situ. Nah, bagaimana caranya? Aplikasinya yang saya tanya kan. Aplikasinya dari itu kan teori ya, teorinya itu kasihilah musuhmu kan gitu ya. Nah, sekarang saya tanya aplikasinya seperti apa? Mengasihi musuh itu seperti apa aplikasinya? Silakan. Ini yang saya alami aja ya. Kalau orang lain kan namanya omong kosong. Jadi gini, dalam dunia bisnis ya, katakan nyanyi lah. Saya tuh banyak musuh. Saya sering dijelekin. Misalnya orang resto mau pakai saya, jangan pakai Edi itu orang gini. Nah, aplikasinya adalah ya itu memang nggak bisa spontan, tetapi ketika ada roh Tuhan dalam diri kita. Saya dulu sebelum saya benar-benar masuk menjadi manusia baru, itu saya pasti dendam. Kalau nggak tak balas orang itu, resto lain juga tak jelekin tentang dia. Tapi sekarang saya enggak. Saya percaya bahwa di hidup ini ada hukum yang tidak terlihat. Ketika saya dizolimi, okelah saya terima aja. Biar dia mau apa, yang penting saya mau cari solusi lain. Saya di Kalimantan kemarin nyanyi, ada yang nggak suka sama saya balik Jogja. Saya gitu. Kalau dulu udah, saya kan punya pistol tuh ya kan, pistol air gun, tak tembak kepalanya. Nah, aplikasi saya enggak, itu kan cuma tak buat olahraga. Udah deh, enggak apa-apa, lo jelekin gua enggak apa-apa, saya doain kamu. Ternyata saya di sini malah lebih enak. Ternyata membawa dendam itu enggak enak, dan saya melepaskan itu enak. Dan saya anggap orang itu anak kecil, Bang, yang tidak dewasa gitu aja. Nah, itu aplikasi saya, Bang. Saya nggak kepikiran sih, malah senyum-senyum aja. Mungkin kalau lebih mengerucut ya, Bang ya. Kalau lebih mengerucut ini di medan pertempuran nih ceritanya, Pak. Misalkan negara kita ini sedang diinvasi sama negara lain, ada tentaranya masuk. Nah, itu yang sebenarnya musuh itu, Bang. Kalau kita nggak bunuh dia bunuh kita. Nah, begini, Bang. Yang tadi Abang bilang itu masalah apa namanya bisnis lawan, itu namanya lawan bukan musuh. Begini, lawan Bang. Itu bukan musuh. Nah, ini yang kaitannya dalam konteks perang ini. Gimana? Kalau di dalam konteks perang, ketika Anda sudah memutuskan, satu untuk jadi tentara atau dua untuk membela tanah air, yaitu konvensimu. Lo harus tetap, kalau nggak dibunuh membunuh. Itu kan konsekuensi keputusan untuk kita jadi tentara atau kita jadi seorang pemerang, prajurit lah istilahnya. Ya begitu, begitu. Bukan, jadi konteksnya dalam konteks kasihilah musuhmu kan gitu. Nah, apa yang mau diaplikasikan di situ? Contohnya pertempuran terjadi, kemudian ada beberapa musuh yang musuh kita tuh yang tertawan, ya kan? Nah, kalau dalam Islam jelas itu, ada hadisnya jelas, sahih itu. Jadi apabila kamu melawan seorang musuh, berikan makanan yang terbaik dan pakaian yang terbaik. Kemudian antar dia ke tempat yang aman. Tuh, ada 3 hal. Ya kan? Bagus. Tapi dalam Islam nggak ada apa namanya doktrin kasihilah musuhmu itu nggak ada. Tapi aplikasinya ada. Ya, makanya beberapa hadis itu diambil untuk jadi konvensi Jenewa. Konvensi untuk penanganan tawanan perang itu digunakan seluruh dunia sekarang. Aplikasi itu. Berarti menurut saya. Nah, sekarang kalau kan aplikasinya seperti apa? Ada nggak aturan-aturan yang seperti itu? Begini, Jadi menurut saya kalau untuk tatanan seperti ini ya tadi yang dikatakan, Quran itu lebih bagus daripada Alkitab, Bang. Kalau Alkitab kekristenan itu tidak mengajari detail tentang hukum tata negara dan segala macam. Dia sebenarnya intinya mengurusi tentang kasih Allah kepada manusia dan manusia diselamatkan dan mengasihi sesama. Jadi tidak detail mengatur tentang perang, tentang segala macam, tidak. Itu maksudnya kekristenan loh, saya tidak ngomong tentang Yahudi loh ya. Itu, Bang. Jadi memang bagus Quran kalau tentang detail-detail pemerintahan. Bagus, Bang. Bagus. Ya bukan, maksudnya ayat itu akan berhenti di situ. Karena apa? Karena tidak bisa diaplikasikan kan gitu ya? Apa aplikasinya dalam mencintai musuhmu gitu?
aplikasinya kalau kalau yang nyata di dalam kisah itu, ketika Petrus itu mengangkat pedang, Yesus bilang, "Lu jangan angkat pedang. Lu tuh bukan prajurit, lu murid." Lain kalau mungkin orang Yahudi itu prajurit, ya berjuanglah. Gitu. Jadi memang tapi di ayat lain disebutkan kalau yang tidak mengakui aku sebagai rajanya, enggaklah dia di hadapanku. Aku datang tidak membawa damai itu. Nah itu, jadi gini, kalau abang kan bertanya nih ya, kalau abang ceramah gini, kalau abang ceramah saya nggak jawab, kalau bertanya saya jawab. Jadi saya bilang tadi, Alkitab itu tidak flat. Di situ kadangkala sastra Yahudi, gaya Yahudi itu banyak perumpamaan. Saya sama seperti kata kalau kamu ditampar pipi kiri beri pipi kanan, itu sebenarnya itu bahasa di orang Yahudi biasa, itu bahasa kiasan. Jadi gini, kalau orang nampar pipi itu kan pakai telapak tangan yang di luar nih. Nah, kalau dikasihkan yang pipi kiri, tentunya dia akan menampar dengan tangan yang dalam. Padahal tangan yang dalam ini biasa untuk baca Taurat, nggak boleh. Nah, pemaksudan dari kata-kata itu sebenarnya banyak makna. Maka banyak orang Kristiani yang juga nggak paham. Cuma nggak apa-apa, nggak paham juga nggak apa-apa. Tapi kalau tak bertanya sama saya jawab. Gitu. Jadi ada kata-kata dalam Alkitab itu bahasa pantun juga ada. Apalagi Mazmur, Zabur itu bahasa pantun gitu Bang. Jadi tiap kitab itu kalau di Kristiani berbeda-beda cara penafsirannya. Gitu. Jadi penafsirannya apa itu Bang? Kasih pipi kiri, ditambah pipi kiri, kasih pipi kanan. Gimana tuh? Nah, maksudnya gini. Kalau gini, ini pendeta kadang nggak ngomong gini. Saya kan lihat konteks aslinya. Jadi budaya di saat itu, budaya di orang Yahudi kan terkenal dengan orang religius ya kan. Setiap keluarga itu pasti baca Taurat. Nah, baca Taurat itu kan menyentuh telapak tangan yang dalam. Nah, ketika orang di sana budayanya nampar anak, nampar siapalah orang yang dianggap layak ditampar itu tidak dengan telapak tangan yang dalam, tapi tangan yang luar ini. Karena telapak yang dalam itu suci kata mereka waktu itu. Nah, maka manakala diberikan pipi yang kanan itu membuat orang itu sadar, oh iya ya, sebenarnya saya nggak perlu begini. Nah, pemaksudan Yesus itu sebenarnya seperti itu. Nah, maaf, banyak orang Kristiani yang nggak paham, sehingga tidak bisa menerangkan seperti saya ini, gitu. Tapi ya nggak apa-apa, biarkan aja, biar rame. Oke, baik. Artinya begitu orang itu nampar, kasih lagi pipi biar dia sadar bahwa perbuatan dia salah gitu ya, Bang ya? Iya, karena tanganmu itu sebenarnya bukan buat nampar. Ya. Begitu dia mau tampar pakai telapak tangan yang dalam. Betul. Nah, kalau ketemu saya jadi pinter Bang. Jadi gini misalnya ya, tangan kanan ini buat baca Quran. Misalnya orang Arab, boleh nampar dengan tangan yang. Jelasin dulu pemahaman misalnya, Abang tadi jelasin. Saya jelasin, saya coba pemahaman saya dari pemaparan Abang gitu loh. Ya kan, biasanya dia nampar pakai yang telapak yang luar kan. Begitu dikasih pipi yang kanan, dia harus nampar dengan telapak tangan yang dalam. Nah, saat itu dia sadar, oh ternyata perbuatan saya salah gitu kan ya. Betul ya? Betul kan pemahaman saya betul ya? Ya itu kira-kira, ya begitu. Jadi kira-kira lo sebenarnya tangan jangan buat nampar. Begitu dikaitkan dengan gigi dibalas gigi, mata dibalas mata, itu gimana tuh Pak? Nah, itu peribahasa Bang. Itu kalau orang Taurat, itu kalau lo dipukul, yuk harus balas pukul. Itu zaman Taurat begitu. Hukumnya kalau nyuri, zaman Taurat. Iya, nyuri ya. Nah, makanya kan ayat itu setelah itu kan Yesus bilang, tetapi aku berkata kepadamu, ya toh? Kalau ayat itu Matius 5 itu. Matius 5 itu Yesus ngomong tentang zaman Taurat dan zaman kasih. Nah, begitu. Nah, itu kalau dibaca bagus. Oh, beda terus dia bilang zaman kasih salah. Beda ya? Berbeda Bang, berbeda. Maksudnya zaman begini, Taurat itu zaman Taurat atau kurang kasihnya atau gimana? Begini. Zaman Taurat itu ada kasih, tetapi karena zaman Taurat itu sudah dimanipulasi sama imam-imam, maka hukum itu esensinya sudah hilang. Contoh, zaman Taurat itu sebenarnya ada kasih mana? Daud itu kan dulu dikejar-kejar Saul. Nah, ketika sebenarnya Daud itu punya kesempatan untuk bunuh Saul. Esensi kasih itu ada.
Saul dibunuh sebenarnya layak. Kalau menurut yang dekat dengan Tuhan, maka dia nggak bunuh Saul sebenarnya sampai jubahnya. Kalau gua sebenarnya bisa bunuh lu. Nah, di zaman Taurat itu sebenarnya ada kasih, Bang, cuma imam-imam itu menggunakannya untuk tidak esensinya gitu loh. Jadi hukumnya aja yang dilakukan, tetapi cintanya itu hilang. Kayak misalnya merajam orang yang berzina itu kan. Nah, jadi hanya dilihat maknanya, tapi tidak dilihat pendidikannya. Sebenarnya kan hukuman itu sebenarnya mendidik, gitu loh. Iya, Yaudah, mendidik kan mendidik bagi yang bersangkutan maupun mendidik orang lain agar tidak berbuat yang sama kan gitu. Itu namanya efek jerah, Pak. Jerah terhadap yang bersangkutan maupun jerah terhadap yang lain. Sehingga kalau dia mau bikin kesalahan yang sama, dia mikir dua kali. Yang bikin pertama itu kena rajam kan gitu ya. Ya. Karena memang pada esensinya semua hukum seperti itu, Bang. Semua hukum seperti itu. Iya, sama seperti gini. Ya kan? Sama seperti gini. Karena ketika Adam jatuh dalam Iya. Ya. Makanya gini, sebenarnya ketika Adam jatuh dalam dosa kan clear toh, Adam itu dan keturunannya lenyap. Tetapi karena ada kasih, maka Kejadian 3 ayat 15 dimulailah yang namanya proto evangelium, yaitu adil, oke adil, tapi Allah juga kasih mau menyelamatkan manusia. Jadi dua-duanya mesti berjalan. Sifat-sifat Allah yang gimana tadi Bang? Adam dan keturunannya lenyap. Kalau menurut Alkitab saya tidak ngomong gini, saya ngomong menurut Alkitab loh ya. Kalau menurut Quran beda, Tripitaka mesti beda. Ketika Adam jatuh dalam dosa, ketika Adam jatuh dalam dosa, Adam ini kan prototipe. Seperti Anda sebuah pabrik, kalau prototipenya cacat, pasti cetakannya cacat semua kan. Nah, sebenarnya itu sudah lenyap. Kalau menurut keadilan, tapi Allah kan juga punya kasih. Adilnya jalan, kasihnya jalan. Maka dia dari Kejadian 3 ayat 15 muncullah proto evangelium. Di situ maka timbullah rencana Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Nah sebenarnya Yesus itu gak usah ditekan-tekankan Tuhan atau tidak, orang Kristen itu bego, gak penting. Tetapi dia adalah utusan manusia dan juru selamat. Selesai. Loh. Tapi kalau yang saya baca di Kejadian 3 kalau nggak salah itu Bang di Gimana? Itu kalau dinyatakan Adam penciptaannya nggak sempurna, apa mungkin gitu Tuhan menciptakan sesuatu? Oh, Adam sempurna Bang. Gini, Adam sempurna, tetapi dia punya kehendak bebas. Jadi Allah itu maunya disembah bukan karena dia robot, tetapi dengan kehendaknya. Nah, ternyata dia gagal dalam perjalanan dan melanggar kan. Begitu loh. Sempurna penciptaannya, sempurna banyak. Kalau dia gagal dengan dia sifat-sifatnya. Proses penciptaannya ada kesalahan berarti. Ada kegagalan berarti dari bukan, itu namanya kalau di Kristiani ada namanya free will Bang. Yang gagal Adamnya. Jadi gini, Abang punya anak misalnya ya. Abang ini pasti pengen anaknya itu kalau bisa bener dong, jadi muslim yang taat. Tetapi suatu saat kalau anak ini terus tidak jadi muslim yang taat, bukan abangnya yang salah, bukan anaknya yang salah juga, dia jadi diciptain lahir, tapi dia punya pilihan. Jadi nggak ada yang gagal, itu pilihan dia. Kan kalau saya misalnya punya pabrik ya, saya produksi sepeda motor misalnya. Sepeda motor ini ternyata gagal ujian, saya riset kembali dapat yang lebih bagus. Saya akan buat lagi yang lebih baik. Kan manusia itu tidak dibuat lagi yang lebih baik. Kenapa nggak dibuat lagi aja manusia yang lebih sempurna gitu, yang nggak melanggar aturan. Iya. Sejak awal kan gitu. Iya, gini kan Tuhan tuh suka gitu. Baru namanya jadi kan jadi katanya, penciptaan itu sempurna. Iya, ya kan Tuhan sukanya gitu Bang. Kan katanya Injil, Taurat, Zabur itu nggak sempurna. Maka diciptakanlah Quran supaya sempurna. Ngapain yang pertama nggak disempurnakan aja sama Tuhan pertama. Berarti Tuhan gitu juga dong, suka-suka. Ya kan? Bukan Al-Quran itu bukan dikatakan yang sempurna begitu, bukan. Tapi yang lengkap. Enggak, dia kan penyempurna. Beberapa kali saya dengar para ustadz, Islam ini penyempurna. Quran ini penyempurna, Islam. Muhammad Nabi penyempurna.
Lah iya, berarti kan yang dulu ngapain Tuhan kok nyiptain kok nggak sempurna? Itu berhubungan dengan kodratnya manusia, keterbatasan makhluk manusia ini dalam menerima ilmu pengetahuan dan mengaplikasikannya kan. Karena memang kan kita itu dia Adam itu dengan batas betul umur, itu dia Adam ya, Bang. kapasitas. Itu dia gitu Adam kan. Bang. Tapi kalau saya pandang ya secara ilmu, secara ilmiahnya, bukan secara Islam ya. Manusia ini memang penciptaan yang sempurna gitu. Kenapa? Karena kita ini dari sesuatu makhluk yang hidup benar-benar bisa hidup secara kualitas tinggi gitu. Kita bisa hidup di berbagai situasi, berbagai kondisi, ya, karena diberikan akal, diberikan organ tubuh yang bagus, yang baik gitu ya. Mampu bekerja, mampu mengolah alam sekitar menjadi untuk bertahan hidup gitu kan, dan mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan yang ada yang diterima dengan akal kan gitu. Saya setuju. Tapi gini Bang, coba abang amati ya, sepandai-pandainya manusia, semaksimal manusia saat ini loh ya, itu belum seberapa dibanding Adam dulu sebelum jatuh dosa. Coba hal sepele aja. Adam dulu kalau di Alkitab itu memberi nama binatang. Kalau sekarang Bang, jangankan memberi nama binatang Bang, pawang itu aja kadang dimakan loh. Artinya manusia yang sudah reject ini, berdosa ini, itu binatang aja masih berani, kalau dulu enggak. Nah itu tanda bahwa kemuliaan ilahi itu sudah hilang. Contoh lagi, bayi itu nggak usah diajarin nakal, dia akan nakal sendiri. Itu karena benihnya itu ya baik bisa, nakal bisa. Itu bayi itu. Nah, binatang dulu nggak Bang Edi. Oke, Bang Edi, saya nanya lagi nih. Boleh. Adam ini berdosa tidak, Bang Andi? Berdosa ya? Lah. Telepon deh. Aku cuma nanya, Adam ini berdosa atau enggak? Kalau berdosa, oke. Nggak ada yang nelpon mungkin. Gitu. Pokoknya di Badai ini jarang buka-buka literasi dia. Dia bisa hafal kayaknya Bible juga. Iya, tahu saya. Ada yang calling tengah malam masih ada aja ya manggil ya. Oh. Lah, keluar lagi. Ada show mungkin ya. Dapat telepon dia kayaknya. Jadi gini. Kalau di dalam keislaman, dalam Islam, Nabi Adam alaihissalam. Iya, kayaknya nyatu-nyatu nih. Iya. Ya lanjut. Dia ini di dalam Islam, di dalam Islam Nabi Adam alaihissalam, dia waktu melakukan dosa, dia bertaubat, dia mengakui dosanya, gentle. Ya, itu. Tapi di dalam Bible-nya Kristen, coba baca. Waktu ditanya Tuhan, kenapa kamu bersembunyi? Saya malu, kan gitu. Oke, terus kenapa kamu makan buah itu? Apakah Adam langsung jawab, iya saya salah, saya makan buah ini. Enggak, dia ngeles dulu. Karena saya disuruh sama perempuan itu, siapa Hawa. Oke, terus ditanya lagi Tuhannya kepada Hawa, perempuan itu, kenapa kamu memberikan buah itu? Karena saya disuruh, dirayu oleh ular. Ngeles namanya tuh. Itu yang pertama. Tadi mutayansan itu apa ngeles atau enggak? Di dalam Islam enggak. Nabi Adam enggak ngeles. Waktu dia melakukan satu kesalahan langsung dia bertaubat. Nah, dipindahkanlah ke dunia. Karena apa? Nabi Adam itu memang diciptakan Allah untuk khalifah di bumi. Iya. Kalau Islam jelas kan? Menjelaskan bahwasannya memang dia fungsinya untuk hidup di bumi. Jadi yang di surga itu sebenarnya adalah pengajaran-pengajaran kepada Nabi Adam untuk patuh dan taat, untuk mendapat ilmu pengetahuan, wawasan. Makanya diajarkan tentang nama-nama tadi ya, kata Bang Edi Badai, mengenal tentang semua hewan. Enggak cuma hewan,
Iya, karena apa? Makan buah pengetahuan. Coba kalau nggak buah pengetahuan baik mana baik dan jelek buruk, dia nggak tahu tentang bagaimana dia telanjang gitu. Waktu dia makan itu dia tahu bahwa dia lagi telanjang gitu. Dan itu kan sebenarnya memang bertujuan untuk mengajarkan dia untuk mengetahui manfaat dan bahaya yang ada di supaya bisa dalam gitu. Dalam Islam Adam itu kan diciptakan untuk khalifah ke satu, yang kedua untuk cobaan terhadap Adam. Free kamu tergoda atau tidak, kan gitu, udah jelas itu. Waktu dia memakan salah, betul. Apakah itu kesalahan itu dijatuhkan kepada yang lain? Enggak, memang karena untuk umat Adam itu untuk khalifah di bumi, kan gitu. Coba sekarang saya nanya ke Oten yang di bawah, Adam diciptakan Tuhanmu, Ten, untuk apa? Udah, itu dulu. Ada yang bisa jawab? Minta naik. Naiklah. Untuk menguasai bumi, wah, masih banyak nih mutar jawabannya. Coba satu itu aja pertanyaannya. Kalau ada yang kira-kira mau menanggapi, menjawab, jangan takut salah, nggak apa-apa. Satu lagi, bumi ini untuk Adam dan Hawa, betul, untuk jadi khalifah di bumi ini. Terus apa? Di bumi loh, bukan di surga. Jadi Allah mengetahui hal itu gitu. Skenario-nya tahu. Jadi ada korelasinya, itu semuanya terkait. Parude ini siapa, Pak Amir? Belum bicara dari tadi. Parude nggak ngomong dari tadi. Nggak tahu. Selamat malam, Parude. Tidur jangan-jangan dia. Parude. Ya, selamat malam. Ya, udah saya follow udah lama ini Parude nih. Kayaknya. Ya kan, selamat malam Parude. Iya, selamat malam. Lanjut aja dulu bro, lanjut. Aduh. Izin turun dulu lah. Ya. Ngantuk. Enggak ini dia. Yang masih cecep itu. Sunggoku. Suaranya enggak kedengaran. Ada yang nanyain Anissa, surat Anissa 158. Coba dibaca 158 ya kalau nggak salah. Oke, baca dong 157-nya, 158, 159. Jadi nyambung tuh. Bisa dijawab. Makanya pertanyaan saya ke Oten tadi, apakah Isa dan Yesus itu sama? Kalau sama, saya akan bongkar. Kalau nggak sama, ya udah kita bongkar juga. Kan itu sebenarnya. Yuk naik sob. Walaupun saya ilmunya sedikit, ada Pak Amir lah. Naik tumpang tidur. Iya. Masih banyak orang yang 236 loh. Rahma Sob nih siapa ya? Saya nggak tahu dia Muslim atau enggak. Oke, nggak sama ya sudah. Kalau nggak sama, saya nggak usah dijawab kalau gitu. Buat apa saya jawab itu? Karena arahnya tahu saya kemana dia. Nggak ada yang mau naik, ini siapa ini? Muhammad. Oh, Muhammad. Muslim dia. Nggak apa. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa ibnu Maryam, Rasul Allah di situ. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi mereka berselisih paham. Kenapa? Orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka berselisih paham pendapat tentang pembunuhan Isa, selalu dalam keraguan-raguan tentang. Nah, nanti kita buka lagi di surat. Assalamualaikum Bang Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana udah turun lagi Pak Amir? Masih ada di atas. Oh, nggak kelihatan ya di situ ya. Halo, assalamualaikum Muhammad. Ya, minta naik ya.
Turun lagi dulu coba. Turun lagi Kang Muhammad. Baru naik lagi. Baru minta lagi. Nyambung kayak signalnya kurang itu, kurang pas. Nggak nyambung ya. Nah, terus di 158 ya, ini kan dia mengatakan ini, tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya di sisinya. Apakah di sisinya itu dekat-dekatan sama Tuhan? Itu maksudnya kan itu sama Allah. Itu kan. Tidak ada seorang pun di antara ahli kita yang tidak beriman kepadanya menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat dia Isa alaihissalam akan menjadikan saksi mereka. Siapa? Kalian-kalian lah, oten-oten lah. Tuh, yang menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Selesai. Itu orang dalam keislaman. Mau apa lagi? Itu. Kan gitu. Itu. Di Ayo. Anisa 158 itu kalau cuman baca terjemahan itu dikiranya Isa naik, dia angkat naik, dan ngomongnya kecil kali kau ah. Masih banyak di atas tapi nggak ada yang mau naik nih. Pak Muhammad, silakan Pak Muhammad. Naik man, udah lama kau nggak naik man. Armansyah. Manes. Oh, Armansyah. Imanes pun nggak, udah lama semenjak itu nggak ketemu saya, sakit gitu ya. kemarin naik di komalnya Al Hidayah kayaknya kemarin. Bang Imanes. Bang Yan lagi sama Bang Juma itu. Di mana? Oh, gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin enggak aku. Di dalam Bible ada mengatakan mereka berselisih paham tentang sesuatu agama dan seseorang yang bernama Yesus yang dinyatakan mati, sedangkan dikatakan dengan pasti itu Paulus ya. Paulus mengatakan dengan pasti bahwa dia hidup tuh. Ya, itu keraguan-raguannya tuh. Ada Pontius Pilatus yang menyuruh untuk mengecek, ada Paulus yang mengatakan dia pasti mati. Dengan pasti, Paulus katakan dengan pasti bahwa dia tidak mati. Ya, bangkit apa dibangkitkan? Dibangkitkan. Terus keduanya saya apa tadi itu? Dosamu telah diampuni. Kalau dosamu telah diampuni itu bisa oleh hakim. Siapa? Nah, kalau hakim mengatakan dosamu aku telah ampuni, berarti kan dia yang mengampuni ya. Hakimnya itu yang mengampuni. Simple kan? Mau lagi buka-bukaan yuk. Oke. Adam mempunyai istri yaitu Hawa. Dia bersetubuh, punya anak namanya Kain. Kedua Habel. Habel mengajak Kain, berarti ada 4 orang ya. Habel mengajak Kain ke padang. Habel di badai di bawah. Di badai di bawah. Kain di padang. Bang Yan, kalian Islam yakini kitab yang mana? Kami yakini. Kami